Pertama izinkan Rusdi mengenalkan diri dulu. Ya, Nama Rusdi Zainal. Saat ini mengajar di MA Nurul Hikmah, tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Bu, Provinsi Riau. Ya. Oke, baik. Dalam persiapan untuk mengikuti komprehensif ini, pertama adalah persiapan mental. Karena yang namanya ujian tentu yang dipersiapkan dulu mental. Suaranya dimatikan, Bu Amina. Matikan dulu. Ya. Esa. Bentar ya. Matikan suaranya ini ya. Matikan. Ya, lanjut, Pak. Ya, pertama mempersiapkan mental, karena ini adalah kali pertama ketemu sama Ibu, tentu mungkin menyiapkan itu semua. Yang kedua, menyiapkan media, laptop pastinya untuk Zoom, kemudian menyiapkan jaringan dan sebagainya, kemudian perangkat pembelajaran. Oke, baik. Bapak pernah mendengarkan yang namanya taksonomi belum? Sebelumnya PPG ini saya tidak paham dengan taksonomi belum. Tapi setelah PPG, alhamdulillah tahap demi tahap ada perkembangan pemahaman saya tentang taksonomi belum. Yang saya pahami dari taksonomi belum itu adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir dari jenjang yang rendah kepada jenjang yang tinggi. Dari C1 sampai ke C6. Iya, baik. Ada jenjang berpikir dari C1 sampai C6. Bu, izin Rusdi sebentar, Bu, menyampaikan sama guru untuk anak-anak karena anak-anak sedang ujian, Bu. Oh iya, ya, silakan, dia... Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu, atas waktu izinannya. Iya. Karena anak-anak sedang lanjut, Pak. ujian. Nah, jadi pemahaman singkat Rusdi tentang taksonomi belum itu seperti tadi, Pak. Bu, mengidentifikasi keterampilan berpikir anak-anak berpikir dari jenjang yang rendah kepada jenjang yang tinggi. Iya. Dari C1 sampai ke C6. Baik. Coba dulu Bapak sebutkan jenjang berpikir dari C1 sampai C6 itu apa-apa saja. Coba Bapak jelaskan dulu. Iya. Pertama, pengetahuannya, Bu. Iya. Yang kedua, pemahaman atau persepsi anak-anak. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, penjabaran atau penguraian. Yang kelima, pemanduan. Yang keenam, penilaian atau evaluasi. Evaluasi. Baik. Jadi Bapak sudah mengetahui jenjang berpikir anak-anak itu, ya, harus kita harus kita aplikasikan mulai dari C1 sampai C6. Tentunya itu harus kita terapkan juga di dalam RPP, ya Pak ya. Nah, coba dulu Bapak buka dulu RPP-nya di screen ya. RPP-nya yang mana di situ pengaplikasian daripada yang Bapak katakan tadi mulai dari C1 sampai dengan C6 itu sendiri. Bu, tolong sampaikan anak-anak jangan di sini. Baik, Bu. Ini dia, Bu. RPP Rusdi, Bu. Ya, coba dulu kita lihat ya, di sini ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kita berfokus kepada kompetensi dasar, menghayati. Kalau menghayati ini termasuk level yang mana, Pak? Menghayati itu termasuk level C1 atau C2, Bu. C2 ya, Pak ya, menghayati. Nah, kemudian mengamalkan.
Mengamalkan karena bagian dari penerapan masuk C3, Bu. C3. Kemudian menganalisis. Menganalisis C4, Bu. Kemudian ini menyajikan. C6, Bu. C6 ya. Oke, cuma ini saja Pak apanya kompetensi dasarnya itu? Iya, Bu. Oh, cuma itu saja. Kalau menurut Bapak, materi dalam kompetensi dasar itu sudah tercapaikah mewakili daripada taksonomi belum itu sendiri? Kurang jelas, Bu. Maksudnya? Pertanyaan Ibu kurang jelas. Pertanyaannya, di dalam kompetensi dasar yang Bapak buat, sudahkah mewakili taksonomi belum dari level C1 sampai C6? Sudah, Bu. Walaupun tidak semua dari taksonomi itu levelnya kita masukkan. Yang pertama, level 1 menghayati, yang Ya. kita garis bawahi kelima menghayati. Kemudian untuk level yang ketiga tadi mengamalkan. Kemudian level 4 menganalisis. Kemudian level 6 menyajikan atau mempresentasikan. Ya, baik. Kalau level menganalisis, coba Bapak ada apa Pak? Coba dulu anak-anaknya dulu di apa dulu Pak? Ditertibkan Iya. dulu anak-anaknya Iya, Bu, insya Allah. supaya tidak mengganggu. Mohon maaf, Bu, kebetulan ruang kantor kita ini apa nama tuh berdekatan dengan lokal, jadi anak-anak keluar ujian mungkin agak riang gembira, mungkin siap Iya. ujian. Seharusnya Bapak harus bisa mengkondisikan daripada tempat untuk ujian kompri. Jangan pula Bapak mau ujian kompri, anak-anak di situ juga ribut. Ya kan artinya tidak mengkondisifkan. Itu salah satu persiapan untuk ujian Bapak. Salah satu Ya. persiapan. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Nah, coba dulu kan di sini ada menganalisis. Menganalisis tentang apa ini jinayat dan hikmahnya. Nah, coba dulu jelaskan Pak, seperti apa ini menganalisis yang Bapak lakukan di dalam apa ini dalam proses pembelajaran. Menganalisis. Menganalisis itu dari ketentuan jinayah yang kita masukkan dan hikmahnya itu adalah anak-anak mampu pertama menganalisis apa sebenarnya yang dikatakan dengan jinayah. Kemudian macam-macam jinayah, kemudian apa namanya hukuman bagi penjenayah, hikmah yang mereka ambil dari larangan jinayah itu, Bu. Jadi di mana Pak letak analisisnya, menganalisisnya? Analisis yang dilakukan oleh anak-anak yang analisisnya dilakukan begini, Bu. Di dalam pengklasifikasian jinayah, macam-macam jinayah itu bagaimana caranya anak-anak menganalisis atau apa yang pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Jadi anak-anak menganalisis itu, kemudian mensinkronkan dengan hukuman bagi apa namanya pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah itu. Oh, jadi mereka harus bisa membedakan ataupun menjabarkan pembunuhan sengaja dan pembunuhan apa tadi Pak? Pembunuhan sengaja, seperti sengaja, dan juga pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah dan pembunuhan sengaja. Ya baik. Kemudian coba diturunkan lagi RPP-nya Pak ke bawah. Ya terus Pak, terus. Ke bawah Pak, bukan ke atas, ke bawah. Coba dulu diperlihatkan, yaitu tes yang diberikan oleh Bapak.
Nanti suara dari dia. Ini Bu. Baik. Nah, coba dulu. Ini soal yang Bapak buat ini soal berbentuk apa ini, Pak? Berganda Bu. Pilihan berganda. Nah, coba dulu Bapak bacakan ya. Bapak bacakan misalnya soal nomor 1 itu termasuk ke level mana dia dalam taksonomi belumnya. Soal nomor 1 pembahasan tindak kejahatan mengenai pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya disebut. Ini bagian dari Ibu Murni Dawati, silakan dulu di unmute. Ya, baik. Lanjutkan, Pak. Ini Rosti. bagian dari C2, Bu. Pembahasan tindak kejahatan mengenai pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya disebut dengan jarima jinayat, itu termasuk dalam C2. C2. Ya. Pembahasan tindak kejahatan mengenai pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumannya disebut. Berarti menyebutkan ya, Pak ya? Ya, karena orientasinya pengertian, Bu. Ya, pengertian. Berarti masuk C1. Ya, Ya. baik. Nomor 2, Pak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 33 menjelaskan tentang ini menjelaskan, Pak ya, menjelaskan. Ya. Kalau menjelaskan itu termasuk level mana, Pak? Menjelaskan termasuk ke dalam level 2, Bu. Ya, ini baru termasuk level 2. Baik, lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi nomor 3. Berdasarkan hujah ayat 33 surah Al-Maidah, para ulama melaksanakan ijma bahwa bagi perampok yang mengambil harta membunuh korbannya, maka ini termasuk level apa ini? Ini masuk ke level 4, Bu, menguraikan, menjabarkan, Bu. Berdasarkan hujah ayat 33 surah Al-Maidah, para ulama melaksanakan ijma bahwa bagi perampok atau penyamun yang mengambil harta dan membunuh korbannya, maka disebut dulu, ada lupa yang disebut, Bu. Ada tinggal kalimatnya disebut, Bu. Maka disebut dengan itu. Oh, begitu, Pak ya. Ada kurang kalimatnya. Iya, Bu. Jadi termasuk level berapa nih, Pak, tadi? 4, Bu. Kena menjabarkan, Bu. Oh. 4 itu analisis, Bapak. Menganalisis. Kalau level C4. Coba ulangi Bapak dulu soalnya. Coba diulangi Bapak dulu soalnya. Dibaca dulu. Level 3, Bu, penerapan, Bu. Level 3, baik. Kemudian lanjut lagi. C1, C2, C3. Nomor 4. Seorang pelaku pembunuh dan penganiayaan harus membayar 100 ekor onta. Terdiri dari 30 onta hikoh, kemudian 30 onta jad'ah, dan 40 onta khilafah untuk jenis diat. Ini masuk kepada level 4, Bu. Level 5, Bu, analisis. Kalau level 5 mengevaluasi, Bapak. Kalau level 4 analisis, baru level 4 C4. Oh ya, berarti level 4 analisis, Bu. Level 4 menganalisis karena analisis. Iya, Bu. Baik. Soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam pembahasan jinayah. Kita kembali ke level 1 lagi, Bu. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sudah mewakili ini semua taksonomi belum ini? Belum kan, Pak? Sampai ke level 6 belum, Bu. Belum. Jadi tolonglah nanti saran kami supaya nanti apa itu taksonomi belum itu semua terwakili ya, Pak ya. Insyaallah, Bu. Baik. Untuk pilihan ganda ini cuma ini saja, Pak, soalnya. Iya, Bu. Sebagai contoh soal, Bu. Ya, coba geser dulu ke bawah, Pak. Silakan dulu, kita mau melihat bagaimana rubrik penilaiannya. Tunggu dulu, Pak, rubrik penilaian daripada yang mana nih?
Nilai pengetahuannya bukan. Ya, pengetahuan. Ini dari mana standar penilaian yang Bapak dapatkan ini? Ada skor 2, ada skor 0. Nah, jadi awalnya ini Bu, apa namanya, karena soal itu, kalau standar nilai kita ambil 100, maka nilainya 20 yang benar. Kemudian jika soalnya salah 0, jawabannya salah 0. Jadi kalau standarnya 10, kita ambil 2 Bu. Ya, tapi seharusnya kalau pilihan ganda itu Pak, jadi dia kalau benar dia nilai 1, kalau salah dia nilai 0. Kalau misalnya benar dia kelima-limanya itu sama dengan nilai 10. Iya. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Izin saya mencatat Bu, masukan Ibu Bu. Jadi Nanti kalau bisa untuk didengarkan pilihan rekamannya kok Bu Rosdi. Ya. Nanti kan rekamannya kita bagi, nanti bisa didengarkan kembali. Iya Bu. Ya, begitu ya Pak ya. Iya Bu. Baik. Mungkin karena Ibu Dr. Eka sudah muncul di hadapan kita ataupun sudah hadir di hadapan kita, ya silakan kepada Ibu Dr. Eka melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Oke. Bu Mariam. Ya, ya Pak. Ya, makasih Bu Mariam. Pak Rosdi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Jumpa lagi ya. Amin. Iya. Bu sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, persiapan Pak Rosdi tadi kurang sepertinya itu, kurang mengkondisikan anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Pak Rosdi, bisa Pak Rosdi? Insya Allah Bu. Oke. Terkait dengan apa yang sudah Bapak pelajari dan apa yang Bapak ketahui selama belajar di PPG maupun ketika kuliah dulu berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya, pasti Bapak pernah mendengar kata konstruktivisme. Iya Bu. Coba Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan konstruktivisme dan bagaimana dia diterapkan dalam proses pembelajaran, Pak. Terima kasih Bu. Konstruktivisme itu merupakan menjadikan seorang guru sebagai fasilitator atau pembimbing Bu. Guru membimbing, kemudian peran aktif siswa yang dibutuhkan di sana untuk mencari konsep dari ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman belajarnya Bu. Bagaimana Jadi, proses diterapkannya itu dalam pembelajaran Bapak? Guru memberikan materi secara garis besar terhadap materi-materi, contoh materi jinayah dan hikmahnya. Jadi guru memberikan secara garis besar contoh tentang macam-macam jinayah itu, kemudian hikmah larangan membunuh, kemudian apa hikmah dari hukuman bagi pembunuh. Kemudian siswa mencari apa yang dikatakan macam-macam pembunuhan, kemudian bagaimana mereka memahami apa yang dikatakan macam-macam pembunuhan. Contoh pembunuhan sengaja, apa sebenarnya yang dikatakan pembunuhan sengaja, kemudian pembunuhan seperti sengaja, dan begitu juga selanjutnya pembunuhan tersalah. Kemudian anak-anak juga siswa juga mencari hukuman terhadap pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan juga pembunuhan tersalah. Kemudian anak-anak menemukan, mengidentifikasi hikmah dari larangan pembunuhan itu, Bu. Oke. Model pembelajaran mana kira-kira yang cocok untuk yang Bapak jelaskan tadi itu? Ya, OT itu memang model pembelajaran konstruktivisme ya seperti yang Bapak sampaikan itulah. Kira-kira pernah belajar tentang model pembelajaran kan, Pak? Jadi Rusdi menerapkan dengan PBL, Bu, memberikan masalah kepada anak. Jadi ini masalah jinayah. Masalah yang kita bahas hari ini adalah jinayah dan hikmahnya. Kemudian tolong anak-anak jabarkan apa yang dikatakan jinayah secara pengertian, khusus pada pembunuhan, pada sub materi pembunuhan. Kemudian ada berapa jenis pembunuhan. Kemudian apa saja yang hukuman bagi pembunuh. Kemudian apa hikmah dari pembunuhan itu. Jadi kita berikan masalah kepada anak-anak, kemudian anak-anak menyelesaikan masalah itu melalui diskusi, Bu.
Selesai gitu aja. Kemudian setelah mereka mendiskusikan, kita coba untuk meminta kepada anak-anak untuk mempresentasikan dari hasil diskusi, kemudian bersama dengan anak-anak minta menyimpulkan dari hasil diskusi, Bu. Sudah itu baru selesai, Bu. Oke, jadi itu langkah-langkahnya, Pak. Coba diulang lagi langkah-langkahnya apa, Pak? Secara umum, 1. Pertama, memberikan persepsi, Bu, kepada anak. Memberikan persepsi. Yang kedua, memberikan eksplorasi, Bu. Kemudian memberikan tahapan diskusi atau penjelasan dan juga penjelasan konsep, kemudian pengembangan dan aplikasi konsep, Bu. Yang saya tanya langkah-langkah PBL-nya, Pak. Bukan langkah-langkah pembelajaran. Yang Bapak bilang itu langkah-langkah pembelajaran. Oh, gitu. PBL tadi itu apa yang pertama? Memberikan masalah kepada anak, Bu. Memberikan masalah kepada anak. Bapak menjadikan anak bermasalah gitu. Bukan, memberikan masalah ini materinya, masalahnya ini. Kemudian mengemukakan masalah. Oh, mengemukakan. Iya, salah bahasa, Bu. Mengemukakan masalahnya, Bu. Baru? Kemudian anak-anak dari masalah yang kita kemukakan, anak-anak mendiskusikan dari hasil masalah itu, Bu. Mendiskusikan masalah itu. Lanjut. Setelah itu, setelah anak-anak menghasilkan, merumuskan dari masalah itu, kemudian memecahkan masalah, anak-anak mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Oke. Di mana letak hotnya itu, Pak? Ada nggak hotnya di situ? Pemahaman Rusdi yang singkat rasanya ada, Bu. Ada hotnya di situ. Rasanya ada tidak hotnya di situ? Ada, Bu. Di mana letaknya? Letaknya hot itu ketika anak-anak menemukan setelah masalah kita berikan menguraikan apa tadi bahasa itu? Menyajikan masalah, Bu, mengemukakan ya. Bahasanya nih, Bu. Mengemukakan masalah kepada anak-anak, kemudian anak-anak mencari pemahaman dari masalah yang kita sampaikan. Contoh tadi pengertian pembunuhan sengaja. Jadi mengaitkan apa hukuman dari pembunuhan sengaja. Masalah pengertian pembunuhan apa itu masalah, Pak? Bukan dari macam-macamnya, Bu. Kita kan mengidentifikasi apakah satu pembunuhan itu apakah pembunuhan sengaja atau seperti sengaja atau tersalah. Jadi kita berikan itu konsep loh, Pak. Kalau konsep gimana mungkin PBL memakai konsep? Kalau yang pemecahan masalah itu misalnya Bapak menyampaikan kasus. Ada sebuah kasus, misalnya ada 2 orang lagi main-main, kemudian yang satu terjatuh karena didorong oleh yang lain, kemudian dia meninggal. Tolong diskusikan. Kan itu yang problem itu, Pak. Ya, memberikan itu, Bu, memberikan kalau kemarin dalam per-teaching kita sampaikan ada gambar yang harus dianalisis oleh anak, mengidentifikasi ini kasus apa. Nah, jadi seperti itu, Bu. Oke. Pernah dengar TPACK, Bapak? Iya, Bu. Apa itu TPACK? Teknologi pedagogik, konten dan knowledge, Bu. Apa itu, Bapak? Jangan ke knowledge ya, Bapak. Ya. Knowledge. Pembelajaran yang terdiri dari komponen pengetahuan teknologi, Bu. Menggunakan teknologi. Pembelajaran menggunakan teknologi atau integrasi antara pembelajaran, materi, proses dengan teknologi. Nah, ayo coba bagaimana Bapak mengimplementasikan itu dalam pembelajaran Bapak? Pertama, menggunakan teknologi yang pastinya kita menggunakan laptop dan proyektor dan juga infocus gitu, Bu, ya. Kemudian kita membuatkan slide pembelajaran atau video pembelajaran untuk dipaparkan kepada anak. Jadi salah satu cara kalau kita sondingkan dengan per-teaching kemarin, kita memberikan slide kepada anak, kemudian minta anak-anak untuk menganalisa. Jadi
menganalisa dari gambar. Kemudian ada kalanya kita menyampaikan pesan kepada anak melalui, kalau seandainya pelajaran melalui melalui daring, kita memberikan media kepada anak untuk mengirimkan tugasnya melalui WA dan lain sebagainya, Bu. Apakah teknologi itu hanya WA saja, WA dan lain sebagainya, dan lain sebagainya itu apa? Seperti mengirimkan link, Bu. Kalau seandainya misal tugas anak-anak di praktek misalnya, kemudian anak-anak mengirimkan, membuat video pembelajaran, mempraktekkan dari masalah itu, kemudian mengirimkan melalui link, Bu. Linknya mereka dapat dari mana, Pak? YouTube. Dari YouTube, Bu. Mereka buatkan videonya, mereka kirim ke YouTube, baru mereka ambil linknya. Ya kalau mereka nggak kirim ke YouTube, gimana mungkin linknya dapat, Bapak? Iya, Bu. Apakah hal ini sudah Bapak terapkan dalam RPP Bapak? Untuk RPP yang nomor 1 ini, Bu, yang pembelajaran, kita sudah coba untuk menerapkan, Bu. Namun Coba buka, yang mana dia? Di RPP, Bu. Iya, yang Bapak buka sekarang itu, mana dia? Mana penerapan PPACK-nya di dalam? Ayo, coba. Ini, Bu. Penutup. Masa di penutup letak PPACK-nya Bapak? Ini, Bu. Pembelajaran dong. Ayo. Coba bacain. Peserta didik mengkaji berbagai literasi, sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat dalam LJK, interaksi. Kemudian ini, Bu, guru memberikan link LKPD untuk interaktif kepada peserta didik, Bu. Oke, sekarang saya mau coba, oke lah itu ada. Peserta didik mencermati video pembunuhan. Itu kan video pembunuhan. Misal nih, misal Bapak ngajarnya kan online seperti sekarang. Ya kan, Pak? Ya. Terus Bapak kan peserta didik mengamati video pembunuhan. Coba saya mau praktekin gimana Bapak men-share video. Coba tutup yang ini, share video sama saya dulu. Oke, Bu. Pernah pembelajaran online dilakukan, Pak? Pernah belajar dengan Zoom begini dengan siswa? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Karena di pesantren ya, Pak? Di MA, Apa di Bu. pesantren? Bukan? Di MA, Bu. Di Oh, di MA. MA. Ya, coba. Kita mau jadikan Bapak guru yang mahir teknologi, yang mahir mau ngelakuin presentasi pakai Zoom dan bisa memperlihatkan video YouTube melalui aplikasi ini. Silakan coba Bapak. Saya Silakan. Dari sini cara mencarinya, Bu, ya. Coba share screen. Dibuka share screen-nya, silakan dicari. Iya, coba. Silakan diketik biar nampak saya gimana Bapak mencarinya. Verdi Sambo gitu. Iya. Oh, saya mencari video saya kemarin, Bu. Boleh nggak apa-apa, itu juga boleh. Coba suaranya nggak dengar. Udah full, Bu. Oke. Coba udah matikan. Berarti bisa ya, Pak? Stop ini. Ya, jadi dalam pembelajaran seperti ini via Zoom begini, anak-anak coba cermati video berikut. Tentu Bapak harus mutar video kan? Ya, Bu. Nah, itu dia makanya saya suruh yang tadi itu. Oke, Bapak. Jadi kalau misalnya mutar video,
dicari. Maunya sebelum kita buka laptop, kita udah buka kian YouTube itu dulu. Nanti tinggal buka layar aja, tidak mencari Bu. lagi. Oke, Bapak? Oke. Pernahkah Bapak melakukan evaluasi pembelajaran melalui TPACK ini? Pernah Bu, memberikan setelah soal kita berikan melalui Google Drive kepada anak melalui Google Form. Google Form. Google Form. Kemudian ya caranya ya dari Google Form Bu. Karena Google Form itu kan kita buat dari Google Drive, nanti jawaban anak-anak terlink langsung dengan Google Drive kita. Pernah pakai Google Classroom enggak, Bapak? Classroom enggak pernah Bu. Enggak pernah pakai Google Classroom, Bapak? Belum Bu. Belum pernah ya? Belum Bu. Ada namanya Google Classroom. Google Classroom itu adalah format pembelajaran Bapak seperti ini. Ya, biasa di kelas di sekolah dulu ketika mulai pembelajaran online, menurut saya kita dianjurkan memakai Google Classroom ini, Bapak. Ya, jadi di Google Classroom ini nampaklah pembelajaran kita pada kelas yang mana. Oke, saya coba perlihatkan sedikit dulu biar Bapak mampu membuat ini. Ibu-ibu yang lain juga. Jadi Classroom itu untuk bisa dijadikan media diskusi Bu ya? Iya, ini Bapak. Ini pembelajaran saya riset metodologi, ada pembelajaran reading. Nah, di sini kita bisa lakukan diskusi. Beri pengumuman kepada siswa, minta mereka merespon. Iya, pernah pakai Bapak belum? Itu pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, Bapak. Insya Allah Bu, kemarin ketika Ibu ngasih kemarin Ibu kasihkan tentang pembunuhan kemarin Bu, yang Ibu gariskan slide kemarin. TKL? Kahot. Kahot. Jadi kita coba untuk mulai merangkak memahaminya Bu. Alhamdulillah. Oke ya, Bapak. Jadi banyak teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran, bukan hanya YouTube aja dan WA ya, Bapak. Iya, Bu. Ya. Ada Kahot, banyak sekali. Ada Edpuzzle namanya dan lain sebagainya. Kemarin kita juga menggunakan teknologi hanya untuk menentukan grup saja. Ya. Oke, Bapak, pembelajaran oke. Ada evaluasi pakai Google Form, bagus. Sehingga memudahkan siswa untuk menjawab, memudahkan kita untuk memeriksanya juga. Iya, Bu. Nanti harus diperiksa. Oke, Bapak, pernah dengar kata kritikal, kreatif, dan kolaboratif? Belum, Bu. Saya ulangi, critical thinking, creative thinking, collaborative thinking. Iya. Silakan dijelaskan. Iya, Bu. Jadi critical thinking itu memberi nalar cara berpikir kritis, Bu. Silakan dijelaskan dengan memberikan contoh misalnya. Anak-anak setelah kita tadi menjelaskan masalah kepada anak-anak, kemudian anak-anak mengamati dari masalah yang mereka berikan, kemudian mereka menalarkan sesuai dengan pemahaman mereka. Creative thinking? Creative thinking, anak-anak menemukan dari masalah yang mereka bahas itu, Bu. Kolaboratif gimana? Kolaboratif, anak-anak bersama-sama dalam diskusi, Bu. Bapak harus memperhatikan dan memahami ulang istilah-istilah itu ya, Pak ya. Iya, Bu. Karena Ya, Bu. istilah-istilah itu akan sering muncul ketika kita dalam pembelajaran HOT. Apalagi pembelajaran dilakukan pada anak MA.
Ya, Bu. Anak-anak yang memang sudah generasi Z, Bapak. Generasi yang sudah teknologi. Bapak tidak bisa gaptek untuk itu. Ya, Bu. Oke, Bapak. Sip. Pernah ngelakuin penelitian kah, Bapak? Gimana, Bu? Pernah melakukan penelitian sebelum PPG? Waktu kuliah, Bu. Waktu kuliah mah itu Sebelumnya wajib, belum, Bu. Bapak. Bapak Ya. ngajar udah berapa tahun? Saya ngajar dari tahun 2010, Bu. 2010 udah 12 tahun. Udah PNS, Ya. Bapak? Iya, Bu. Sudah PNS? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ini mau sertifikasi kan, Bapak? Baru ini kali pertama, Bu, untuk Ya, ini sertifikasi. mau sertifikasi. Nanti kalau Ya. sudah sertifikasi, banyak tuntutannya, Bapak, termasuk penelitian. Iya, Bu. Ya, penelitian Bu. itu dimanfaatkan untuk materi pembelajaran kita. Ya, Bapak. Oke, Ya, Bu, insyaallah. saya meniru pertanyaan Ibu Mariam tadi. Kira-kira PTK di PPG ini persiapan Bapak udah sampai di mana? Saat ini baru sampai pada bab 3, Bu. Baru proposal, Bu. Iya, proposal itu kan sudah rencana itu, Pak. Sudah ada Iya, Bu. 50% di kepala kita apa yang mau kita lakukan. Nah, kira-kira apa yang mau Bapak lakukan? Jadi gini, Bu, berdasarkan dari judul penelitian saya, penerapan pembelajaran PBL dengan PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fikih, jinayah, dan hikmahnya. Jadi kita melakukan observasi, Bu, di kelas terhadap model pembelajaran. Kemudian kita kembangkan dari hasil observasi, kita kembangkan melalui wawancara, Bu. Dengan wawancara itu yang harus dilakukan ada dua unsur, Bu. Yang pertama kualitas, yang kedua ke guru mata pelajaran bersangkutan, kemudian kepada siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu, Bu. Kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Karena gini, Bu, dari metode pembelajaran yang sebelumnya konvensional, Bu. Jadi terkesan anak-anak itu cuek, kemudian anak-anak malas, tidak serius dalam belajar. Jadi oleh karena itu menerapkan dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini memberikan kontribusi terhadap salah satu diantaranya anak-anak mulai memperhatikan, Bu. Memperhatikan karena mengaitkan dengan media pembelajaran seperti PowerPoint, akhirnya anak-anak mulai tertarik dengan sistem pembelajaran BPL dan dengan menggunakan media itu, Bu. Problem based learning tapi pakai PowerPoint. Gimana tuh caranya? Ya, Oke lah, itu kan hasil pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu semua. Saya serahkan kembali ke Ibu Mariam. Kalau ada yang masih mau dipertanyakan, Ibu, ada yang belum dalam konsep dari Pak Rosdi. Ya, baik Ibu Eka. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya Pak Rosdi. Ya, Bu. Sedikit lagi Pak ya. Materi yang disampaikan di RPP itu materi tentang apa Pak? Jinayah dan hikmahnya, Bu. Jinayah Dan hikmahnya. Dan hikmahnya. Coba dulu Bapak sampaikan. Tentu di materi itu kan di sana terdapat beberapa jenis. Itu artinya terdiri dari jenis fakta, kemudian harus ada di sana konsep, kemudian harus ada di sana prosedur. Kalaulah dia misalnya materinya yang mengandung fakta, yang mana itu Pak? Coba dulu Bapak jelaskan. Atau bisa dikembalikan atau di-share lagi kembali apanya itu, RPP yang tadi.
Baik, pertama secara faktual ceritanya masalah jinayah dan hikmahnya, Bu, khusus pada sub materinya pembunuhan. Kemudian konseptual mengenai Tunggu dulu, apa Pak. sebenarnya yang dikatakan Fakta jinayah dan hukumnya, maksudnya pembunuhan. Oh, tidak ada di sini disebutkan misalnya ada suatu kasus, misalnya pembunuhan seperti ini, seperti itu. Menunjukkan fakta dia, Pak. Ada penjelasannya. Enggak ada, Bu. Cuma ini konseptual semua, Bu. Apa pengertian dan pembagian-pembagiannya, Bu. Ya, kalau pengertian dia misalnya kalau tentang pengertian ataupun penjelasan itu baru bidang dia apa namanya, Konseptual. bidang ya konsep, bidang Ya. konsep, belum fakta, Pak ya. Nah, jadi seharusnya harus ada di sana dibuatkan fakta. Ya, bagaimana misalnya kasus-kasus pembunuhan yang terjadi itu sudah merupakan fakta ya, Pak ya. Jadi intinya dalam faktual itu dijelaskan masalah, misal Ada kasus. kasus, Bu ya. Ya. Seperti kasus pembunuhan, kan di sini ada pembunuhan. Terima kasih, Bu, masukan untuk perbaikan. Kemudian prosedurnya yang mana, Pak, ini? Prosedural sebenarnya ini materinya, Bu. Prosedural itu dalam anak-anak mendiskusikan, Bu, hasil terhadap macam-macam pembunuhan, kemudian hukuman bagi pembunuhan dan juga hikmah dari pembunuhan, Bu. Ya, jadi prosedurnya ataupun langkah-langkahnya yang mau akan dicapai oleh siswa, dia harus berurutan seperti itu ya, Pak ya, berurutan. Mana yang lebih dahulu misalnya harus kita tanamkan kompetensi kepada siswa itu semua harus berurutan. Nah, Pertama, itu yang dikatakan prosedur ya, Pak ya. Ya. Nah. Jadi pertama, Bu, metode yang kemarin yang kita terapkan, guru pertama menjelaskan tentang pengertian, kemudian anak-anak kelompok 1 menjelaskan tentang macam-macam pembunuhan, kelompok 2 tentang hukuman bagi pembunuh, kelompok 3 tentang hikmah larangan membunuh. Jadi fase-fase itu yang kita yang harus dianggap sebuah prosedural, Bu. Ya, baik. Baik, Pak. Selanjutnya, Bapak pernah mendengarkan penilaian autentik? Penilaian autentik. Pernah, Bu. Menurut Bapak apa itu yang dimaksud dengan penilaian autentik itu? Penilaian autentik itu penilaian pengukuran yang maknanya signifikan atas hasil belajar, Bu. Ya, itu pengukuran yang bertujuan untuk melihat hasil belajar siswa. Ya. Di mana untuk melihat hasil belajar siswa itu di dalam bidang ranah yang ketiga ya, maksudnya ketiga ranahnya. Pertama sikap, keterampilan dan juga kognitif. Yang pertama pengetahuan, kognitif ya, Pak. Ya, pengetahuan. Kemudian afektif, kemudian psikomotorik. Jadi itulah yang dikatakan yaitu penilaian autentik, yaitu untuk melihat ataupun untuk mengukur itu hasil belajar siswa di bidang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, coba dulu Bapak sebutkan apa saja instrumen yang bisa kita berikan kepada siswa untuk mengukur penilaian autentik itu sendiri. Pertama, kalau di bidang ranah kognitif, tes, Bu, tes tertulis ataupun pilihan ganda uraian. Ya, kemudian jadi ada tes tertulis, kemudian ada tes non tertulis. Maksudnya tes tertulis yang pertama, yang kedua ada tes tertulis, ada tes lisan, Bu, secara lisan, tidak tertulis. Ya. Untuk pengetahuan kognitif. Ya. Kemudian untuk afektifnya? Untuk afektif lembaran observasi, Bu. Lembar observasi apalagi selain itu? Saya kira kan masih banyak yang bisa kita berikan sebagai instrumen atau mengevaluasi siswa di bidang afektif.
Penilaian dirinya, Bu. Penilaian diri. Kemudian apa lagi selain itu? Penilaian teman sejawat, Bu. Ya, teman sejawat. Kalau harus misalnya penilaian portofolio itu untuk menilai apa itu, Pak? Bisakah dia ke dalam bentuk untuk pengetahuan? Untuk portofolio? Bisa, Bu. Bisa Kalau ya? itu kan kurang paham, Bu, tentang portofolio, Bu. Kurang paham. Nanti Bapak bisa belajar lagi, Pak ya. Iya, Bu, Kemudian untuk psikomotorik. Psikomotorik itu karena berkait tentang penilaian dari observasi lembaran observasi dari diskusi anak-anak, Bu. Karena berkaitan dengan gerakan anak-anak. Gerakan anak itu apa maksudnya, unjuk Pak? Gerakan kerjanya, dia melambai-lambai kah? Enggak. Itu maksudnya Unjuk kerjanya, Bu. Kemudian unjuk kerja itu maksudnya di bidang keterampilannya, Pak. Itu yang mau kita nilai. Keterampilannya bagaimana anak menunjukkan keterampilannya. Misalnya seperti Bapak misalnya dalam inayah dan hukumnya ya. Iya, Bu. Jadi anak-anak harus bisa misalnya terampil mempraktekkan misalnya bagaimana misalnya cara-cara jangan pembunuhan apalah misalnya yang bisa dipraktekkan. Jadi memang beberapa hari yang lalu, Bu, kita memberikan tugas kepada anak, tapi karena masih dalam suasana ujian, kemarin Bu, yang kita berikan praktek kepada anak-anak tentang sistem pengadilan, Bu. Walaupun kaitannya dengan jenayah tidak masuk dalam pembunuhan, tapi materi yang kita kasihkan itu ada seseorang terdakwa yang menjadi pembunuh. Kemudian di situ ada statusnya sebagai hakim, ada advokat, kemudian ada jaksa penuntut umum, Bu. Itulah namanya, jadi, Pak, siswa itu bisa mendemonstrasikan keterampilan itu. Ada sebagai misalnya pembunuh, ada misalnya sebagai hakim, ada sebagai saksi. Itu dipraktekkan ataupun didemonstrasikan. Jadi itulah maksudnya harus kita bisa menilai untuk bidang psikomotorik atau keterampilannya atau skillnya ya, Pak ya. Iya, Bu. Baik. Saya kira cukup saja untuk Bapak Rosdi. Kemudian kita lanjutkan Pak Rosdi untuk membacakan surah Al-Quran, yaitu surah kalau apa namanya? Apa itu surah apa Ibu Eka yang kita berikan kepada Bapak ini? Alam Nasroh aja, Bu. Ya, Alam Nasroh. An-Nasirah, apa? Al-Ansirah, Bu. Al-Insirah. Ya, Insirah. Silakan, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Tolong ditulis Pak 2 ayat dari Al-Insirah itu, Pak. Dan Udah, Bapak? Tunggu, Bu. Enggak usah nengok Al-Quran, Pak. Satu ayat aja, yang pendek aja, 1 ayat aja. Alam Nasrah itunya aja ya. Yang Alam Nasrah. Oke, geser Pak, geser. Alam Nasrah. Oke, saya screenshot dulu, Pak. Oke, sudah Bapak.
Kasih Bu. Ya. Sebelum closing Bu, izinkan Rusdi untuk minta maaf Bu ke Ibu Silakan, sekalian. silakan Pak Rusdi. Ya. Ditutup Izinkan- dulu ini ya Pak Rusdi, screenshotnya. Share screen-nya ditutup. Ah. Terima kasih Bu. Pertama ucapan terima kasih karena masukan Ibu untuk konstruktif Rusdi membuat RPP lebih baik ke depan. Karena pada dasarnya memang sebelumnya Rusdi tidak mengajarkan fikih Bu. Rusdi mengajarkan PKN sebelumnya. Jadi kemudian fikih ini baru harus diajar setelah masuk ke dalam PPG ini Bu. Jadi pemahaman tentang fikih yang memang agak sedikit kurang dari pemahaman yang sebenarnya. Jadi kemudian ucapan terima kasih untuk perbaikan terhadap RPP ini. Kemudian masukan-masukan Ibu sangat harus dihargai betul karena banyak hal yang belum harus dipahami Bu. Dengan adanya seperti ini suatu pemahaman yang luar biasa bagi Rusdi. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Bu Mariam. Oke. Sama-sama, Pak Pak. Rusdi. Bapak Ibu sekalian, fikih ini kan bukan harus Bapak ajarkan sebenarnya. Ini kan mata pelajaran Ibu, Bapak dalam PPG. Ya. Penelitiannya juga nggak mesti tentang fikih nanti Bapak Ibu. Silakan lakukan penelitian tentang mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Oke Pak Rusdi? Iya Bu, kasih Bu. Ya, tidak mesti tentang fikih penelitiannya. Pak Farozi tadi ngajar bahasa Arab, ya udah tentang bahasa Arab penelitiannya. Oke, kita lanjut Ya, Bu. Ibu Daulae.